Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, ada anggapan di masyarakat bahwa biku itu punya kemampuan untuk mengusir makhluk halus yang barangkali mengganggu di suatu tempat. Karena ada suatu kisah, bahkan saya ketika belum menjadi seorang pabacita semacam ini, dulu juga pernah mendengar bahwa ada satu sekolahan, ada sebuah kejadian yang mana pada waktu itu para siswa dan siswinya terjadi sebuah kesurupan massal. Pada teriak, pada menangis, dan kemudian karena sekolahan tersebut adalah sekolahan Buddhis dan tidak jauh dari situ ada wihara, maka yang turun tangan pada waktu itu adalah seorang biku. Kemudian diceritakan membacakan parita. Setelah itu kejadian kesurupan massal ini dapat diatasi. Makanya tidak heran di masyarakat kita melihat bahwa biku itu dianggap sebagai sosok yang punya kelebihan dalam hal ini. Kadang-kadang dianggap oleh masyarakat, wah, biku ini bisa memasukkan jin ke dalam botol, atau biku ini bisa memindahkan makhluk ini ke suatu tempat. Nah, kadang-kadang ada umat yang bertanya, apa benar biku itu punya kemampuan seperti itu? Apa benar semua biku itu sakti? Apa benar semua biku itu bisa memindahkan jin ke dalam botol? Sebagaimana yang biasa dilihat di konten YouTube yang kadang-kadang meskipun bukan Buddhis ya, bukan biku, tapi ada beberapa orang itu ya semacam punya kemampuan seperti itu. Maka tidak heran umat Buddha itu kadang-kadang bertanya, apakah benar biku itu bisa memindahkan makhluk halus? Dan kenapa para biku diundang untuk membacakan parita? Kan kadang-kadang kita juga mendengar di masyarakat itu, waduh Bante, di sini itu tempatnya terjadi beberapa keanehan. Nah, setelah begitu mereka mengundang biku untuk membacakan parita. Dan kejadian ini juga berkali-kali, makanya ada stigma di masyarakat yang mungkin pemahamannya kurang. Apakah benar biku itu punya kemampuan seperti ini? Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan itu. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hal seperti itu, keberadaan makhluk-makhluk bukan manusia, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata biasa, itu adalah hal yang biasa bagi ajaran Buddha. Karena memang dalam ajaran Buddha ini kita percaya bahwa kita hidup di bumi ini tidak hanya kita saja sebagai manusia, tapi juga ada makhluk-makhluk lain. Nah, yang paling nyata yang bisa kita lihat dengan mata biasa adalah makhluk binatang. Tapi juga ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata biasa. Bisa jadi itu adalah makhluk-makhluk yang ada di alam sengsara, yaitu makhluk peta ataupun makhluk asura. Nah, kalau makhluk-makhluk itu adalah makhluk kategori alam bahagia, bisa disebut sebagai makhluk dewa. Nah, dewa ini juga ada tingkatan-tingkatannya, tapi yang paling dekat dengan bumi ini adalah Catu Maharajika Dewa. Nah, kembali lagi para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, menyikapi hal semacam itu, sebenarnya ya, kita jangan punya pemikiran biku itu punya tugas untuk mengusir makhluk jahat atau memindahkan makhluk ini ke suatu tempat. Karena kadang-kadang umat Buddha itu berpikir demikian. Tugas biku ya memindahkan itu. Kan dengan membacakan parita itu dianggap seperti mantra-mantranya para biku, dan para biku ini punya tugas untuk kegiatan semacam itu. Sebenarnya bukan
tugas, bukan pekerjaan biku. Dan ketika para biku itu diundang untuk membacakan parita, sebenarnya apa yang dilakukan oleh biku tersebut adalah membacakan syair-syair penghormatan yang ditunjukkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, melakukan pengulangan kembali mengenai sifat atau kualitas agung dari Sang Buddha, kualitas Dhamma, dan juga kualitas Sangha. Terlebih daripada itu, tentu para biku ini mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha, yaitu suta-suta. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, para biku ini bukan punya profesi untuk menyingkirkan makhluk-makhluk seperti itu. Dan parita ini juga bukan mantra untuk mengusir mereka, bukan aji-aji untuk menghalau mereka. Lantas bagaimana kejadian ini kalau kita lihat berdasarkan dengan pengalaman atau yang terjadi di zaman Sang Buddha? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang di zaman Sang Buddha sendiri, ketika masyarakat umat Buddha itu punya beberapa masalah, mereka bisa juga mengadu kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha bisa turun tangan demi belas kasih kepada umat, kepada masyarakat, kepada orang banyak. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah ketika orang-orang di Wesali terjadi sebuah wabah. Nah, bukan hanya sekedar wabah penyakit, tapi juga banyak bermunculan makhluk-makhluk yang bukan manusia, yang sifatnya itu dikatakan mengganggu. Apa yang dilakukan Sang Buddha pada waktu itu adalah membabarkan Ratana Sutta. Nah, dari syair itu sebenarnya isinya dari sutta yang disebut sebagai Ratana Sutta itu, isinya itu sebenarnya berkenaan dengan kualitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka ketika para biku juga Sang Buddha itu membacakan Ratana Sutta, isinya bukan untuk mengusir makhluk-makhluk jahat, tapi adalah mengajak makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini untuk bersama-sama menghormat Sang Buddha. Bersama-sama menghormat Sang Buddha. Nah, di Ratana Sutta itu juga dikatakan, Yani dabutani samagatani Buma niwaya niwa antalike Sabbewa buta sumana bawantu Atau pisakat casunantu basitang. Di awal-awal sekali, di syair awal-awal, itu isinya adalah mengajak makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang ada di bumi maupun di angkasa, mari bersama-sama mendengarkan Dharma Sang Buddha, mendengarkan ajaran yang mulia. Dan apa yang dilakukan Sang Buddha? Diwacarato caharanti baling tasma hinera kata apa mata. Lindungilah mereka dengan tanpa lengah yang telah memberikan sesajian siang dan malam. Jadi para makhluk itu justru malah diajak untuk berbuat baik, untuk melindungi orang-orang yang baik. Dan kemudian Sang Buddha kan juga memberikan banyak kualitas-kualitas, baik kualitas Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. Nah, menariknya di akhir-akhir sutta itu ada ajakan kepada makhluk apapun untuk menghormat Buddha, juga Sang Tathagata. Dikatakan, Yani dabutani samagatani Bumma niwaya niwa antalike Tathagatang dewa manussa pujitang Buddhang namasa masuwati hotu. Makhluk apapun yang telah berkumpul di sini, baik yang ada di bumi maupun di angkasa, mari bersama-sama menghormat Sang Buddha, Sang Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga
kesejahteraan ada pada Anda. Yani dabutani samagatani bummani waya niwa antalike tatagatang dewa manusa pujitang dhammang namasama suwati hoto. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, mari bersama-sama menghormat Dhamma, Sang Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kesejahteraan ada pada Anda. Yani dabutani samagatani bummani waya niwa antalike tatagatang dewa manusa pujitang sanggang namasama suwati hoto. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang ada di bumi maupun di angkasa, mari bersama-sama menghormat Sangga, Sang Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kesejahteraan ada pada Anda. Ini kalimat terakhir ini, isinya adalah mengajak makhluk-makhluk apapun untuk bersama-sama menghormat Sang Buddha. Karena memang Sang Buddha ini adalah Satta Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia, yang dipuja, dihormati oleh para dewa dan juga manusia. Kalau makhluk-makhluk besar, para dewa-dewa yang luar biasa menghormat Sang Buddha, maka makhluk-makhluk yang sifatnya punya kekuatan yang lebih kurang pasti juga akan menghormat Sang Buddha. Nah, di sutta yang lain seperti misalnya Karaniya-metta Sutta, memang itu dibabarkan oleh Sang Buddha atas permintaan dari para biku. Ketika para biku berdiam di suatu tempat kemudian mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk, para biku kemudian membabarkan Karaniya-metta Sutta ini dan meminta para biku sebelum bermeditasi di sana untuk membacakan sutta ini agar para makhluk tidak lagi mengganggunya. Nah, isi dari Karaniya-metta Sutta tak lain adalah pengembangan cinta kasih, ucaran-ucaran cinta kasih. Jadi alih-alih kita mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu kita, apa yang dilakukan oleh para biku itu malah justru mengajak mereka dan juga merangkul mereka dengan ujaran-ujaran cinta kasih, sehingga bisa bersahabat dengan siapapun. Karaniya-metta Sutta itu berisi tentang ujaran-ujaran cinta kasih. Dan cinta kasihnya ini tanpa batas, semuanya. Makhluk apapun diberikan cinta kasih. Yeke cipana butati tasawa tawarawa anawasesa digawa ye mahantawa majjima rasaka anukatula ditawa ye caadita ye cadure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabbe satta bawantu sukitata. Makhluk apapun, baik yang sudah menjadi maupun yang belum menjadi, baik yang kokoh maupun yang goyah, baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang panjang maupun pendek, semuanya diharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, Sang Buddha memberikan nasihat, metan casabalokasming mana sambawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang. Kembangkanlah cinta kasih tanpa batas, baik ke arah atas maupun ke arah bawah, tanpa kecuali, tanpa sekat. Kita sebenarnya ketika membacakan Karaniya-metta Sutta itu mengajak juga menyalurkan, mengucapkan ujaran-ujaran cinta kasih agar semua makhluk menjadi bersahabat. Jadi bukan mengusir ya. Para biku ini bukan mengusir makhluk-makhluk. Kan sayang kalau misalnya diusir, kasihan. Barangkali keberadaan mereka itu jauh lebih dulu daripada manusia. Bisa jadi mereka itu lebih dulu tinggal di situ. Hanya saja kita sebagai manusia yang tidak tahu, akhirnya melakukan sebuah perubahan yang barangkali itu mengganggu mereka.
Jadi kalau ada gangguan-gangguan semacam itu bisa jadi adalah miskomunikasi atau gangguan ini. Jadi membaca parita, mengundang biku untuk membacakan parita itu bukan untuk mengusir. Kalau mengusir itu kasihan makhluk-makhluknya. Kasihan karena mereka terutama adalah makhluk-makhluk peta, adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan jasa pertolongan. Nah, kalau makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk dewa, yaitu baik dewa bumi, Bhumata dewa yang ada di sekitar bumi, atau dewa-dewa yang menempati di pepohonan atau di angkasa, kita berdialog pada mereka, berajak bersama-sama untuk menghormat Sang Buddha, memancarkan cinta kasih, sehingga keberadaan kita bersama dengan makhluk-makhluk itu tidak ada yang dirugikan, sama-sama saling menguntungkan, sama-sama membahagiakan karena ada cinta kasih. Nah, itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, membaca parita. Tapi di zaman Sang Buddha juga ada kasus-kasus, misalnya ketika Raja Bimbisara diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di rumahnya, yang mana makhluk-makhluk tersebut mengeluarkan suara-suara, menggerakkan benda-benda, menjatuhkannya, sehingga orang yang ada di rumah atau di istana tersebut menjadi ketakutan, terkhusus ada Raja Bimbisara. Kemudian hal ini disampaikan kepada Sang Buddha. Permohonannya bukan untuk mengusir mereka. Ditanyakan kepada Sang Buddha, kenapa demikian? Itu tak lain adalah sanak keluarganya sendiri yang membutuhkan jasa kebajikan. Makanya setelah itu Raja Bimbisara ini berdana makan, berdana jubah kepada Bhikkhu Sangga. Kemudian dilimpahkan jasa kebajikan itu kepada mereka. Dilimpahkan jasa kebajikan kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, sehingga mereka tidak lagi mengganggu. Jadi, apa yang dilakukan oleh Sang Buddha pada waktu itu adalah menganjurkan Raja Bimbisara untuk berbuat kebajikan, kemudian dilimpahkan jasa itu kepada sanak keluarga yang sudah meninggal. Maka setelah kasus itu, sudah tidak ada lagi gangguan karena makhluk-makhluk tersebut akhirnya mendapatkan pertolongan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengeluhkan, Bante, di sini tempatnya agak berbahaya, tempatnya di sini semacam ini ada gangguan. Nah, ketika mengundang Bante tersebut bukan mengusir mereka, justru memberi kesempatan bagi orang atau pemiliknya untuk berbuat kebajikan, kemudian dilimpahkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sana, sehingga tidak ada yang dirugikan. Itu penting. Jadi biku itu bukan mengusir mereka. Kalau mengusir kan kasihan. Apalagi kalau itu ternyata masih ada ikatan saudara, atau keluarga. Kalau misalnya bapak atau ibu meninggal dan terlahir sebagai makhluk yang seperti itu, kemudian pulang ke rumahnya malah diusir sama anaknya, bagaimana? Kan kasihan. Maka jangan diusir. Membaca parita itu juga bukan mengusir, tapi mengajak mereka untuk bersama-sama berbahagia mendengarkan dhamma, ajaran Sang Buddha ini. Dan melakukan pelimpahan jasa kepada mereka ini salah satu kewajiban sanak keluarga yang masih hidup. Dikatakan, ada sime akasime nyati mita sakacame tanang dakinang daja pubbe kata manusarang. Dengan mengingat bahwa dia pernah memberi ini kepadaku, dia pernah melakukan ini untukku, kerabat, sanak keluarga patut memberikan pelimpahan jasa, persembahan jasa kepada mereka, supaya mereka ikut berbahagia. Karena makhluk-makhluk seperti itu bisa juga datang ke rumahnya masing-masing. Bisa datang ke rumahnya masing-masing, bisa berada di dekat pintu, bisa di perempatan jalan, dan di tempat di sekitar rumahnya. Kan dikatakan di Tirokutta Sutta, Tirokutta sutitanti sandi singga take suca, dwara bahas sutitanti agan tuana sakanggarang. Ya, makhluk-makhluk tersebut datang ke rumahnya masing-masing, berdiri di dekat
daun pintu atau di perempatan jalan. Datangnya mereka itu sesungguhnya adalah meminta pertolongan. Jadi kalau misalnya ada gangguan-gangguan, sesungguhnya mereka itu menyampaikan pesannya supaya kita mau menolong. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah berbuat jasa kebajikan untuk mereka, supaya mereka bisa bahagia, supaya mereka tidak menderita lagi. Nah, sebagai balasannya, mereka bisa punya pengharapan baik kepada kita yang melakukan kebajikan. Cirang jiwan tunyo nyati, yesang he tu labham hase, amha kan cakata puja, daya kaca anip pala. Semoga sanak keluargaku ini berumur panjang, yang mana dari mereka saya mendapatkan pelimpahan jasa ini. Orang yang berbuat jasa kebajikan ini bukannya tak mengenyam buahnya, bukannya tak mendapatkan manfaatnya. Itu berarti mereka pun bisa turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Jadi keberadaan kita sama-sama berguna bagi semuanya, sama-sama berguna bagi makhluk-makhluk di sekitar tempat tinggal kita, tempat usaha kita, juga berguna bagi sanak keluarga kita yang telah meninggal. Makanya biasanya ketika mengundang para biku itu juga dengan berdana makan kepada para biku. Nah, berdana makan pada para biku, kemudian dilimpahkan jasa itu kepada para sanak keluarga yang telah meninggal. Jadi tugas sanak keluarga itu terlaksana dengan melakukan pelimpahan jasa itu. Jadi kembali lagi, tugas biku ini bukan mengusir mereka, melainkan adalah mengajak mereka untuk bersama-sama menghormat Sang Buddha, menghormat Dhamma, menghormat Sangha, dan juga memiliki cinta kasih. Karena cinta kasih ini memberikan manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah dicintai oleh banyak orang, baik manusia maupun bukan manusia. Di dalam Metta Nisangsa Sutta disebutkan ada 11 manfaat dari pengembangan cinta kasih. Salah duanya itu berkenaan dengan dicintai oleh makhluk bukan manusia dan juga manusia. Manusa nang piyo hoti, dicintai oleh para manusia. Amanusa nang piyo hoti, dicintai oleh makhluk-makhluk bukan manusia. Terlebih daripada itu juga ada manfaat yang lain, yaitu Dewata Rakanti, para dewa turut melindungi. Makanya setiap kali pemberkahan, ketika para biku ini membacakan parita, itu juga mengajak mereka untuk berbahagia, mengajak mereka untuk bergembira atas kebajikan yang sudah dilakukan. Nah, biasanya sebelum membaca parita diawali dengan Aradhana Dewata, yaitu pengundangan para dewa, dan kemudian diakhiri dengan parita, yaitu Dewata Uyojana Gata. Nah, di syair itu, di bab-bab atau di bagian terakhir itu ada Sabbe Buddha balapata paceka nan cayang balang arahanta nan cetejena rakang banda misabbaso. Dengan kekuatan para Buddha, para paceka Buddha, dan juga para arahanta, aku membuat perlindungan. Jadi kita menciptakan perlindungan dengan keyakinan kita kepada Sang Buddha, kepada para paceka Buddha, dan juga para arahata yang merupakan makhluk suci. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian di akhir-akhir biasanya para biku memberikan Sumanggala Gata yang berupa syair Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Buddha Nubawena Sada Soti Bawantute Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Dhamma Nubawena Sada Soti Bawantute Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Sangga Nubawena Sada Soti Bawantute. Semoga berkah-berkah terjadi pada Anda. Semoga para dewa melindungi. Semoga dengan kekuatan Buddha,
dengan kekuatan Dhamma dan dengan kekuatan Sangha, Anda senantiasa sejahtera. Itu yang biasa dilakukan oleh para biku. Jadi bukan punya tugas untuk mengusir makhluk-makhluk. Biku adalah orang yang menjalani kehidupan suci, menjalani kehidupan sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan, bukan punya tugas semacam itu. Cuma membacakan parita, salah satu bagian dari tradisi yang bisa dilakukan untuk penyebaran Dhamma, untuk penyebaran cinta kasih.